Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Great. Pada video kali ini, Bu Yogi akan melanjutkan materi tentang tuple tips bagian structure, di mana video ini merupakan part 2 atau kelanjutan dari hasil Zoom meeting kita yang kemarin yang menjelaskan tentang beberapa topik yang harus kita pahami jika ingin mengerjakan soal-soal TOEFL Tips Section 2, yaitu tentang Structure and Written Expression. Baik, pada topik yang akan saya bahas di video ini adalah tentang pertama, yaitu tentang conditional sentence. Nah, apakah kalian masih mengingat apa itu conditional sentence? Great. Untuk yang masih ingat, jadi betul sekali, conditional sentence itu adalah kalimat pengandaian, di mana kalimat pengandaian ini ditandai dengan kata if yang berarti jika, atau unless yang berarti jika tidak. Kemudian untuk conditional sentence ini terdapat 3 tipe, tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Nah, fungsinya ini berbeda-beda, jadi kita harus pahami juga nanti untuk fungsinya. Baik, mari kita lanjutkan untuk penjelasan tipe yang pertama. Kalimat pengandaian tipe pertama ini memiliki rumus bahwa jika di kalimat itu terdapat if atau unless yang diikuti dengan verb 1, atau dia bukan verb tapi diganti dengan to be atau infinitive, is, am, sama are, tergantung sama subjeknya, maka carilah jawaban yang dalam bentuk will plus verb 1 or be. Jika bentuk pertama, jika if diikuti bentuk pertama, maka nanti berubahnya untuk setelah koma, frase kedua juga akan ada will plus verb 1. Nah, sebagai penandanya adalah di will. Will itu adalah bentuk pertama. Bentuk present ya, atau future yang pertama. Kemudian fungsinya untuk tipe 1 ini adalah mengandaikan, di mana ketika Anda berbicara tentang pengandaian di tipe 1 ini, bisa saja terjadi dan bisa juga tidak terjadi. Jadi 50-50, bisa 50% terjadi dan 50% juga tidak terjadi. Jadi bisa ada dua kemungkinan. Selanjutnya untuk tipe yang kedua, jika kalian mendapati ada kata if atau unless yang diikuti verb 2 atau were, yang dimana is, am, are itu tadi berubah dengan were. Jadi verb 2 itu di dalam simple past kita ketahui bahwa ada to be yang bernama was sama were. Tetapi jika kita berbicara tentang conditional sentence, kita hanya mengenal satu to be, yaitu were. Were itu menunjukkan bentuk past atau verb 2-nya atau bentuk kedua lah. Jadi jika kalian mendapati ada if atau unless-nya diikuti dengan bentuk yang kedua, maka carilah jawaban dalam bentuk would, could, might, or verb 1 or be. Jadi berbentuk juga verb kedua atau bentuk kedua. Bentuk kedua dari mana? Dari will-nya. Jadi di sini kalian harus pakai will yang sebagai bentuk pertama, maka untuk yang tipe kedua kalian harus menggunakan will yang berbentuk kedua. Jadi bentuknya past tense-nya adalah would, could, or might. Nah, setelah itu diikuti dengan verb 1 or be. Kembali ke bentuk pertama. Untuk tipe kedua ini menunjukkan pengandaian di mana pengandaian itu impossible, jadi tidak mungkin terjadi. Jika kalian mengandaikan pada saat ini, tetapi jelas itu tidak bisa atau tidak akan terjadi karena impossible. Nah, perbedaannya dengan nanti tipe ketiga, yaitu pertama otomatis pada rumusnya ya. Jika tipe ketiga ini, jika kalian mendapati ada kata if atau unless yang diikuti had verb 3, had kemudian diikuti verb 3, atau been, di mana were itu tadi berubah bentuk ketiganya itu been, bukan weren't or weren't, tapi pakainya been, maka carilah jawaban yang bentuknya would, could, might, plus have verb 3 or been. Jadi bentuknya jika yang kedua itu tadi cuma cukup would, could, might ditambah verb 1, maka jika tipe ketiga lebih lampau lagi, maka menggunakan would, could, might, plus have, plus verb 3. Di sini ada had dan di sini ada have. Had verb 3, di sini have verb 3. Ada been, ada been. Bentuknya sama. Nah, untuk tipe yang ketiga ini merupakan kalimat pengandaian di mana kalian berbicara pada waktu sekarang, tetapi kalian mengandaikan atau berandai-andai tentang kejadian yang sudah terjadi atau
pada masa lampau. Jadi sudah jelas impossible, sangat impossible. Tidak mungkin kita mengandaikan sesuatu yang sudah jelas terjadi dan tidak mungkin seperti itu. Jadi tipe ketiga ini lebih impossible dari yang kedua. Baik, jika kalian pahami ini, bentuk akan hampir-hampir sama. Jika tidak sama, maka di sini juga ada verb one, maka diikuti juga pertamanya berdasarkan will. Kemudian jika tipe kedua itu bentuknya, kemudian will yang tadi berubah. Kemudian jika tipe ketiga bentuknya itu ada, maka yang tadi would, could, might, verb 1 berubah juga. Jadi lebih lampau lagi. Diikuti dengan bentuk pertama dan will, tipe kedua bentuk kedua dan would, could, might, tipe ketiga menggunakan had verb 3 dengan would have verb 3 juga. Baik, selanjutnya akan kita lanjutkan pada contoh soal. Nah, contoh soalnya adalah if water is heated to 212 degrees Fahrenheit, bla 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 bla, as steam. Nah, kalian tidak perlu tidak paham artinya pun tidak apa-apa, asalkan kalian memahami tentang rumusnya. Jadi soal ini menanyakan tentang conditional sentence. Nah, untuk mengetahuinya adalah melalui kata if. Jika membahas tentang if, maka ini adalah contoh soal, adalah soal TOEFL yang membahas topik conditional sentence. Maka pertama-tama kita harus identifikasi dulu ciri-cirinya. Di sini ada kata if, kemudian diikuti dengan is. Is itu menunjukkan bentuk yang pertama, maka ini termasuk tipe yang pertama. Maka setelah koma, kalian harus cari yang ada unsur will plus verb 1. Maka dari itu jawabannya adalah yang betul, jawabannya adalah yang A. Oke, yang nah, kemudian kita lihat contoh yang kedua. Ya, baik. Untuk contoh yang kedua ada I could never finish my work if my brother bla 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 me. Lihat, kita harus identifikasi dulu pada verbnya. Di sini ada have finished. Maka ini ada could have finished. Maka menunjukkan bentuk yang tipe yang ketiga. Maka dari itu, untuk bentuk yang ada if-nya harus bentuk yang ini, yang atas ini. Nah, sekarang kita ikuti setelah if diikuti dengan had plus verb 3 atau been. Nah, di antara A, B, C, D, kalian harus tentukan mana jawaban yang benar. Kira-kira jawabannya adalah yang B. Nah, contohnya adalah seperti itu. Selanjutnya, mari kita lanjutkan untuk topik yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu mengenai comparison. Comparison itu adalah kalimat perbandingan. Jika sebelumnya kita membahas tentang kalimat pengandaian, maka saat ini saya akan membahas tentang kalimat perbandingan. Nah, pada kalimat perbandingan itu terdapat 3 jenis juga. Pertama, jenis perbandingan yang keduanya sama. Jadi, kita menggunakan rumus S plus adjective plus S. Kalimat perbandingan itu yang dibandingkan adalah tentang sifatnya atau adjektifnya, kata sifat. Nah, maka dari itu, jika keduanya sama, gunakanlah S, adjective S, as good as beautiful as, menunjukkan dua benda atau dua hal yang dibandingkan itu memiliki sifat-sifat yang sama. Untuk yang jenis yang kedua, yaitu apabila yang satu atau satu hal itu atau satu benda itu lebih titik-titik daripada yang lain. Jadi mungkin dia bisa lebih besar daripada, atau lebih kecil daripada, lebih panjang daripada. Nah, maka dari itu menggunakan rumus to be
Misalnya to be-nya itu tergantung subjek di sini ya. Kemudian diikuti dengan adjektif yang ditambahi er, misalnya dari kata small menjadi smaller, kemudian big jadi bigger, kemudian jangan lupa tambahkan than. Kemudian bisa juga tidak ditambahi er belakangnya, tetapi dirubah menjadi more. More di sini juga penanda sebagai yang lebih, yang satu lebih daripada yang lain. More beautiful than bla bla bla, more handsome than bla bla bla. Kemudian untuk yang tipe jenis yang ketiga, yaitu yang satu paling titik-titik-titik dari semuanya. Jadi paling itu menunjukkan satu hal yang lebih menonjol dibandingkan semuanya, di antara semuanya, dibandingkan dengan semua halnya. Maka itu menggunakan rumus to be plus the, jangan lupa the-nya, kemudian adjektifnya ditambah est. Contohnya, I am the smallest child in my family. Kemudian bisa juga selain yang ditambah est yang kata small jadi smallest, maka bisa juga untuk dirubah menjadi the most. Nah, est ini juga sama dengan the most. Nah, the most itu harus diikuti dengan adjektif. Adjektifnya ditaruh di belakang tanpa ditambahi est lagi karena sudah diganti dengan the most. The most beautiful atau the most handsome person in the world. Contohnya seperti itu. Kalian harus tahu di sini ada note-nya bahwa jika adjektif terdiri dari satu suku kata, maka tambahkan er. Er atau est ya, di sini bisa yang dimaksud di sini adalah ditambahi er atau est. Contohnya satu suku kata itu seperti small, big, maka kalian tambah er atau est. Bigger, biggest, small, smaller, jadi smaller, smallest juga. Nah, jika adjektif yang terdiri dari suku kata dan berakhiran y, maka tambahkan akhiran er juga atau est. Contohnya ada kata tiny. Tiny artinya kecil, maka karena dia adalah berhubungan dengan di belakangnya adalah huruf y, maka kasih tinier atau tiniest. Seperti itu. Dan jika adjektif itu terdiri dari dua suku kata selain itu, nah selain yang tadi itu, maka tambahkannya more atau the most. Seperti itu. Kemudian di depan adjektifnya, karena lebih dari dua suku kata. Dua suku kata lain yang selain itu. Contohnya tadi ada beautiful, kemudian handsome. Handsome itu terdiri dari dua suku kata. Handsome. Kemudian mungkin apa lagi ya? Misalnya seperti itulah, nanti bisa kalian cari sendiri contohnya. Nah, untuk yang adjektif yang terdiri dari lebih dari dua suku kata, seperti tadi beautiful, beautiful, ada tiga suku kata, maka tambahkannya adalah more atau the most, karena lebih panjang. Seperti itu. Mari kita lanjutkan pada contoh soalnya. John said that no other car could go bla 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 bla. Nah, di sini kita lihat pada ABCD-nya, opsinya. Nah, kalian harus tahu tadi tiga jenisnya ya, jadi tidak boleh tertukar. Kira-kira dari ABCD, manakah yang betul? Jawabannya adalah yang D, betul. Lihat di sini, jika S, kemudian diikuti adjektif dan S lagi. Sedangkan opsi A, B, C tidak ada S-nya lagi di belakangnya, di belakang adjektif. Jadi, ini adalah pengandaian tipe yang bukan tipe yang maksud saya pengandaian jenis yang sama. Oke, lanjutnya untuk contoh yang kedua. Cuba is bla 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 sugar growing areas in the world. Nah, di sini ada kata in the world, di dunia, berarti otomatis ini adalah perbandingan, dan kalian lihat juga untuk opsi A, B, C, D-nya itu banyak yang EST, otomatis ini merupakan perbandingan di mana satu itu lebih menonjol, satu itu paling menonjol di antara semuanya di dunia. Maka dari itu kalian harus cari dengan kunci yang dengan format atau formula yang betul. Maka jawabannya adalah yang mana kira-kira?
Baik, ini yang B sama C jawabannya sama ya. Jadi otomatis ada 2 jawaban, yaitu bisa B, bisa C. Ini mungkin saya salah ngetik mungkin karena sama, hampir-hampir sama. Kenapa yang jawaban A itu salah? Karena di sini one of the larger. Larger itu menunjukkan jika yang dibandingkan hanya ada 2 benda. Sedangkan untuk yang D, padahal ada IST. Kenapa salah? Nah, karena tidak ada unsur the-nya. Ini harus ada unsur the yang harus diikuti dengan largest. Nah, seperti itu. Sampai sini paham? Mari kita lanjutkan pada contoh yang ketiga. In the Great Smoky Mountains, one can see bla 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 150 different kinds of trees. Nah, ini ada 150 different kinds of trees. Berarti ada kalian harus memahami ada 150 jenis pohon. Berarti otomatis kalian harus mencari yang menggunakan kalimat yang ini lebih dari ini. Jadi lebih dari. Jadi bukan yang paling, tetapi lebih dari 150 jenis pohon yang berbeda. Maka dari itu di antara A, B, C, D, kalian harus tahu jika ini kalimat perbandingan, maka rumusnya adalah tadi antara S bla 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 S atau more atau the most. Nah, kira-kira yang A, B, C, D yang mana yang betul? Dan jangan lupa untuk yang tadi more harus diikuti dengan than. Otomatis jawaban yang betul adalah yang A. Kenapa jawaban yang B salah? Karena kurang S. Untuk up S jelas salah. Kemudian di S main itu juga tidak ada S lagi. Maka jawaban yang betul adalah yang A. Begitu. Selanjutnya saya akan membahas topik yang selanjutnya, yaitu tentang gerund. Mungkin bagi kalian itu asing dengan namanya, tetapi kalian pasti tahu dalam gerund itu adalah, yang dimaksud gerund itu adalah verb yang ditambahkan ing. Jadi dia nanti yang verb biasa itu, yang verb 1 itu ditambahi dengan ing. Jadi verb ing. Tetapi verb ing di sini bukan yang berarti kata kerja, tetapi dia sudah berubah fungsi sebagai kata benda atau noun. Jadi yang dulunya I am swimming in the swimming pool, yang I am swimming, yang am swimming itu yang merupakan kata kerjanya, sedangkan in the swimming pool itu di situ beralih fungsi. Jadi swimmingnya sudah bukan lagi verb. Begitu. Baik, untuk notes-nya, catatannya ini. Untuk mengenandai ya, untuk verb yang diingkan atau yang berubah menjadi gerund, kita sebut saja sekarang gerund. Jadi gerund itu bisa dirubah. Jadi gerund itu adalah kata verb ing atau bentuk verb ing yang ditulis setelah preposisi of, in, with, sama by. Contohnya, let's learn by doing. Jadi setelah kata by, setelah kata with, setelah kata on, in atau of, diikuti dengan verb ing atau gerund. Nah, kemudian ada juga setelah ungkapan ada kata no use, to be worth, to be plus busy, can help atau can bear, maka diikuti juga dengan gerund. Contohnya, it is worth buying. Itu pantas dibeli, seperti itu. Kemudian ada juga setelah kata kerja berikut nih. Ada beberapa kata kerja yang setelah kata kerja yang ini harus diikuti dengan bentuk gerund atau bentuk verb ing itu tadi. Contohnya, I enjoy reading book. I finish studying English, misalnya gitu. He quits smoking, misalnya seperti itu. Kemudian ada juga I practice dancing. Nah, jadi harus diikuti dengan gerund atau bentuk verb ing. Atau juga setelah to. Setelah to di sini bukan yang to berarti untuk atau ke, tetapi di sini adalah sudah menjadi pasangan dari beberapa kalimat, beberapa kata di bawah ini. Contohnya ada advance to, ada looking forward to. Ini yang paling sering, yaitu I'm looking forward to listening to your story. Jadi harus walaupun
kita tahu bahwa to harus diikuti dengan verb 1, itu adalah secara umum, tetapi ada pengecualian pada beberapa kata di bawah ini karena to di sini bukan dipisah artinya, tetapi sudah menjadi satu kesatuan dengan kata di depannya. Jadi sudah menjadi pasangannya, jadi tidak bisa dipisah dan harus diikuti dengan gerund. Nah, kita lihat pada contoh di bawah ini. If water is heated to I'm sorry, this is the contoh yang tadi ya, maaf. Baik, kita langsung ke contoh yang kedua. I could never have finished my work. I'm sorry. Tadi contoh yang kedua ya, bukan itu ya. Oke, lanjut saja deh. Nanti contohnya di sini, bareng sama to infinitive. Topik yang kedua yaitu tentang to plus infinitive atau verb 1 ya. Nah, ini yang saya maksudkan tadi bahwa setelah to itu pasti diikuti dengan verb 1. Nah, kecuali kata-kata spesial yang kita bahas pada materi gerund. Kecuali yang to yang tadi ya. Jadi, to plus infinitive. Infinitive itu adalah verb 1. Maka, to infinitive verb 1 ini juga hadir setelah verb-verb berikut ini. Jadi, setelah ada kata verb yang ini harus diikuti dengan to plus verb 1. Contohnya ada, I agree to help elderly. She claims to give the money, misalnya seperti itu. Nah, ini I learn to ride bicycle, misalnya seperti itu. Try, misalnya you try to do it. Try to do it. Jadi setelah kata-kata ini harus diikuti dengan to plus infinitive atau to plus verb 1. Juga hadir pada to infinitive itu juga hadir setelah adjektif seperti ini. Jika ada kata adjektif atau kata sifat seperti ini nih, ada beberapa ini, misalnya ada good, maka kamu bisa menambahkan langsung to plus verb 1. Misalnya, I'm good to dance. Terus kemudian kamu bisa pakai ini, ready ya, contohnya I'm ready to go. Ready to go, misalnya seperti itu. Dan beberapa contoh-contoh adjektif yang lain. Catatannya adalah jika ada kata stop, forget, remember, dan regret, ini adalah pengecualian yang dia itu kata-kata yang bisa diikuti dengan gerund ataupun to infinitive. Jadi bisa dua-duanya, bisa kadang diikuti dengan I stop smoking atau I stop to smoke. I forget doing it. Atau bisa I forget to do the test, misalnya seperti itu. Nah, hanya ada 4 pengecualian. Sedangkan kata-kata ini harus bisa kalian hafalkan atau tidak kalian hafalkan. Kalau kalian sering mengerjakan soal, maka nanti secara sendiri akan bisa merasakan atau instingnya kuat untuk menentukan apakah kita memakai gerund atau to infinitive. Baik, ini adalah exercise-nya. Sama seperti yang tadi ya, jadi ada 4 contoh soal langsung dari gerund dan to infinitive. Baik, contoh yang pertama, Prabu finished bla 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 2 of his published composition before his 10th birthday. Nah, di sini ada kata-kata finished. Maka dari itu kita harus cari finished itu harus diikuti dengan gerund. Maka kita harus cari di sini adalah bentuk gerund. Bentuk gerund itu di antara A, B, C, D adalah yang D. Untuk contoh yang kedua, one of the last effective ways of storing information is learning ... Nah, itu harus diikuti dari kata learning tadi adalah contohnya learning adalah verb to infinitive ya. Jadi I learned to repeat. Jadi harus diikuti yang A. Nah, jadi kalian harus sering-sering membaca yang tadi, contoh-contohnya. Jadi ini harus diikuti dengan to plus verb 1. Oke. Kemudian untuk contoh yang ketiga, apakah kalian ingin mencobanya? The lectures will cover the relevant methods of blah 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 blah, the impact of currency fluctuations on international transaction. Kira-kira nih, kuncinya ada di mana kira-kira? Ada di kata of.
Maka tadi seperti yang kita tahu bahwa jika ada preposisi of, in, with, kemudian by, maka diikuti dengan gerund. Kita cari yang gerund di sini adalah yang C. Selanjutnya, untuk soal yang terakhir, psychologists believe that incentives ... to increase our productivity. Nah, di sini ada kata to increase ya di sini. Maka dari itu kita harus cari yang psychologists believe. Ada kata-kata believe. Maka setelah believe itu harus diikuti dengan bentuk gerund. Nah, kuncinya adalah di sini. Kalau ini tadi kuncinya ada di finished, ini kuncinya ada di learning, di sini ada kuncinya of, dan di sini ada kata kuncinya believe. Maka believe harus diikuti dengan gerund, maka bentuknya adalah yang making. Bukan yang dia, karena wanting itu tidak pernah ada dan itu salah. Jadi yang harus digerundkan adalah bukan yang depan, tetapi yang bagian setelah subjeknya. Jadi setelah subjek itu yang harus setelah subjek, verb, objek, jadi harus yang diberikan gerundnya. Baik, demikian adalah yang contoh yang untuk gerund dan to infinitive. Untuk topik yang terakhir, yaitu tentang active passive sentence, itu sudah saya bahas pada video saya di YouTube ini, di channel YouTube ini yang ada gambarnya seperti ini. Jadi nanti kalian bisa cek untuk klik di situ, dan penjelasannya lebih detail lagi karena membahas tentang active dan passive sentence itu ada taktiknya dan juga ada tips dan triknya juga. Kalian bisa cek di video saya. Demikian penjelasan dari saya untuk video ini. Thank you for your attention, and I hope that all of you can be success in your TOEFL test in the future. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.